Innal malaikata, sungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada berhala patung. Tapi malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Kalau salat qada diperbolehkan, apa dalilnya? Falyusalliha idza dzakaraha. Falyusalliha idza dzakaraha. Man nama, siapa yang tertidur, au nasya atau terlupa, falyusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia menunaikannya ketika dia ingat. Ini dalil qada. Itu kan kalau tertidur dan terlupa. Bagaimana kalau memang dulu preman memang sengaja melupakan? Apa kata Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i? Sedangkan tertidur dan terlupa saja di qada, apalagi sengaja. Di situ pengambilan dalilnya. Jadi jangan mengambil dalil tekstual nasion. Ditempelengnya bapaknya. Kenapa kau tempeleng? Yang dilarang kan mengatakan fala taqul lahuma uff. Yang nggak boleh nyatakan kalau nempeleng boleh. Itu namanya qiyas aulawi. Sedangkan mengatakan aja nggak boleh, apalagi nempeleng. Sedangkan yang tertidur saja mesti diganti, apalagi yang sengaja tidur. Sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, bahwa salat yang tinggal dulu mesti diqadha. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebusnya kecuali salat. Salat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan bangun masjid. Bapak kok nggak salat, masjid bisa dibangun? Tak bisa. Salat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Utang salat lunas. Tak bisa. Tapi ada ustadz yang ceramah katanya salat itu bisa cukup istighfar saja. Itu bukan 4 mazhab. Dia keluar dari 4 mazhab. Namanya Imam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah tak perlu salat, cukup istighfar saja. Pak Ustadz, apa hukumnya seorang yang ketagihan dengan selfie? Soalnya zaman now kayaknya nggak afdal kalau setiap momen nggak difoto. Ambil foto dari depan sekali, dari samping sekali, ambil foto sekali, ambil foto luar dari atas sekali, share. Sampaikan ke seluruh alam semesta, begini orang di Sukabumi memperingati Maulid Nabi. Begini orang di pesantren Az-Zainiyah memuliakan ulama. Untuk syiar dakwah, oke. Jadi Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp itu untuk syiar dakwah, sebagai alat propaganda dakwah. Boleh, silakan. Tapi kalau habis waktu gara-gara untuk selfie, setiap hari selfie. Sambil masak, selfie. Sambil makan, selfie. Habis makan, selfie. Masuk makan, selfie. Buang makanan pun selfie. Ini gimana ini? Pose-posenya pula tidak mendidik. Tidak betul. Oleh sebab itu ibu-ibu yang ramai-ramai menunjukkan kami baru aja pengajian. Inti pengajian tadi adalah pertama tentang Maulid Kubra, tentang manaqib, ketiga tentang haul, ketiga tentang 4 milad. Boleh untuk syiar dakwah. Jamaah-jamaah bisa kenal sama saya dari mana? Ya dari Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp. Kalau di satu daerah ada orang nggak kenal sama saya, dapat diyakini bahwa di situ tidak ada signal. Bolehkah makan sesajen dimakan atau makanan yang habis dipakai sembahyang orang Cina? Itu ritual ibadah. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum ma'abiduna ma'amud lakum dinukum waliyadid. Kalau dia datang beri kita makanan, dia kasih kita buah, boleh. Karena tidak terkait dengan ritual ibadah. Dia kasih kita kue kotak, halal label halal, boleh.
Tapi kalau sudah terkait dengan ritual ibadah, maka kita dilarang tegas. Nabi pernah menerima hadiah dari orang kafir? Pernah. Apa hadiahnya? Asal banha, asal madu. Banha dari provinsi di Mesir. Ada satu provinsi namanya Banha, produksinya madu. Lalu kemudian Nabi diberi minum, diminum Nabi madu sampai habis. Itu dalil kalau mereka kasih makanan boleh, tapi madu halal. Ada madu yang haram, ibu-ibu paling tak suka itu. Katanya kalau mau ngetes madu itu asli apa tidak, bawa pulang ke rumah. Kalau istri marah, asli itu gitu. Nah, oleh sebab itu maka kalau dia kasih, misalnya anak dia pesta nikah, Ustaz Somad, ya ini tetangga saya orang non muslim, anaknya nikah, boleh saya datang? Di mana nikahnya? Di gereja? Nggak boleh, karena ada ibadah ritual. Nikahnya di hotel, silakan datang. Sampai di sana ucapkan selamat, selamat mentu hidup baru. Jangan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a. Itu doa untuk Islam. Dah, habis itu acara makan, boleh kami makan? Boleh, tapi dengan syarat ada dua kemah, Islamic food. Yang ini kafir food. Kamu makan di sini tempat Islam, cateringnya catering Islam. Jangan mampir, nanti habis makan sini dia mampir ke sini. Loh, itu non muslim. Aku nggak makan dagingnya, kuahnya aja dikit ya. Nggak bisa begitu. Ini harus kita jaga. Ini sekarang umat ini terbagi dua. Ekstrim kanan, yang benar hanya saya, selain dari saya sesat, kafir. Ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri semua benar. Jingebel boleh, cap gome boleh, gongsi pacai boleh. Nggak bisa begitu. Masalah kita bersahabat dengan non muslim, ya kita NKRI, kebinekaan. Tapi kalau sudah terkait masalah ibadah, wala ana bidu ma'abad diangkat oleh orang yang berilmu. Apakah semua muslim wajib bertarekat? Penjelasan mursyid, apakah mursyid bisa angkat oleh itu jalan manusia? Cara. Jadi kata Syekh Said Mansi, Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Ta'ala melalui Jibril Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Lalu kemudian murid dari Syekh bermusyawarah mengangkat Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Umar Abu Bakar Siddiq. Murid Said Alawi. Saya ketemu Said Alawi tahun 2000. Beliau punya murid namanya Said Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Lalu ada pertanyaan, apakah orang mesti bertarekat? Kata beliau, semua kita ini bertarekat. Mursyid. Lalu tarekat apa? Itu banyak. Ada tarekat Sanusiyah, ada tarekat Ja'fariyah, ada tarekat Syaziliyah, ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Qadiriyah. Kemudian Syekh diangkat Al-Imam, dia mengangkat dirinya sendiri, Khatib Sambas mengkombinasikan antara tarekat Naqsyabandiyah dengan Naqsyabandiyah. Tapi beliau orangnya tidak takbur, dia tidak bawa nama dia, maka dia buat tikian tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Yang kedua, lalu saya tarekat kita ini apa? Murid bertanya kepada saya, Mansi, tarekat kita ini tarekat Alawiyah. Saya tidak Alawiyah, dia itu menuntut ilmu belajar. Nah, jadi mesti berguru. Sebenarnya ketika orang berguru, punya guru, punya kitab, dia sedang bertarekat, dia sedang jalan. Hanya saja jalan ini ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat, semua yang datang kemari sampai. Ada tadi yang naik sepeda, ada yang naik ojek, ada yang naik gojek, ada yang naik grab, ada yang naik, yang ketiga ada yang naik kapal selam, ada yang naik. Semua sampai. Oleh sebab itu maka ikutlah. Tapi menurut saya yang paling cepat cocoknya ini, itu ijtihad dia. Nah, ini tentang masalah tarekat, disebutnya jalan. Jalan apa? Jalan menuju Allah. Perjalanan itu maka disebut dengan Sayrus Salikin. Satu kitab ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Falimbani orang Palembang. Sayrus Salikin, perjalanan para salik, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya dia diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nanti kau akan masuk bersama hamba-hambaku.
wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk bersama dengan Pangersa Abah, Pangersa Uwa dan para ulama-ulama insyaallah. Kalau boleh minta dalilnya Pak Ustaz. Dalilnya umum, fasalu ahla zikri. Bertanyalah kepada orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Maka Syekh Mursyid itu orang yang tahu dalam hal batin, dalam hal spirit. Dia yang beritahu. Begitu sahabat bertanya kepada Nabi, tabi'in bertanya kepada sahabat, tabi'in bertanya kepada tabi'in. Karena kita begitu juga dengan mazhab, dalam fikih mazhab. Saya tak tahu, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Menurut saya nggak perlu bermazhab tu Pak Ustaz. Berarti ente imam mazhab yang kelima. Orang yang mengatakan tidak perlu bermazhab, dia sudah buat mazhab kelima.